Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Najib Gemilang dengan NPM 24782024. Di sini saya akan melakukan hands-on untuk mata kuliah pemrograman jaringan 2 yaitu tentang lab 10 NAPAM Config Management. Jadi NAPAM Config Management itu apa sih? Jadi NAPAM Config Management itu Jadi NAPAM itu adalah pustaka Python, yaitu sumber terbuka untuk otomatisasi jaringan yang menyediakan API terpadu agar mudah mengelola, mengkonfigurasi, dan mengambil data dari berbagai perangkat jaringan seperti router, switch, firewall. Membuat itu menyederhanakan manajemen konfigurasi yang bersifat atomik, yaitu semuanya tidak sama sekali dan dapat dibatalkan terutama ketika digabungkan dengan alat seperti Ansible. Jadi seperti itu ya tujuannya tuh di sini aja konsep dari apa sendiri start, backup, cleanup, dia akan ke rollback atau akan kembali lagi atau commit, yaitu gak bakal balik lagi. Jadi nah ini adalah method render, yaitu menambahkan atau mengubah sebagian konfigurasi aman untuk perubahan pilihan feedback. Replace itu mengganti seluruhnya, mesh delete itu cuma menambahkan atau mengubah bagian, replace ganti, compare itu menambahkan div, dan commit melakukan perubahan ke perangkat, restart itu membatalkan. Jadi di sini saya sudah membuat topologi dan ini semua ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan hands-on yaitu melakukan proses dari langkah 1 sampai 5 dengan kasus yang berbeda. Nah, misalnya VLAN 9 atau dan loopback 99. Jadi sebelumnya itu pakai VLAN 50 dan loopback 50 ya. Jadi kita kan seperti 99. Terus jelaskan dan tunjukkan step proses dan outputnya dan menjawab pertanyaan platform dan bonus pada bagian setelah ini. Oke, yang pertama kita akan melakukan dulu untuk lakukan untuk initial backup, yaitu membuat NAPAM yang menyimpan running config backup dari setiap device. Nah, format filenya itu harus device free CFD free atau sebelum. Nah, ini sudah ada di NAPAM-nya. Kita buka CD. Ini saya sudah buat CD script ls, terus kita coba lihat di nano initial backup. Nah, di sini tuh ada ya, kodenya dari itu. Nah, itu apa sih? Jadi dia tuh akan kodenya tuh ngapain aja. Jadi yang pertama tuh ada ini ya. Itu tuh gunanya tuh untuk yang atas tuh menentukan bahwa script itu dijalankan menggunakan interpreter Python 3 yang ada di sistem. Habis itu ada ini gunanya untuk manajemen pet file. Terus yang ini tuh import YAML tuh membaca device YAML kita. Terus ada ini gunanya untuk memanggil drive perangkat jaringan misalnya iOS, Linux dan lain-lain. Di sini ada pet directory, jadi dia akan masuk ke lab napalm. Terus di lab napalm ini dia akan membuat script dan dia akan masuk ke menambahkan device YAML. Terus dia akan di sini membuat folder backup. Nah, ini pet device YAML tuh buat membaca device YAML-nya. Masuk bawah. Nah, ini jika tidak berhasil dia akan error ya, dan dia itu akan membacanya file ini. Nah, jadi coba dulu lihat, jadi kita lihat di ls cd backup.
bisa lihat, kita coba lihat yang F1 itu yang free sebelum dia, jadi sebelumnya seperti ini. Jadi ini adalah sebelum. Jadi tadi tuh di initial backup tuh dia membuat free sebelumnya dan membuat file backup itu sendiri. Nah, selanjutnya langkah 2 kita akan membuat change file, yaitu kita akan, jadi kode dari Nacom ini dia akan membaca file ini tuh, kita akan buat VLAN 10 pada, jadi kita nggak perlu satu-satu ngebuat VLAN 50 pada setiap switch dan satu pada router. Jadi dia nanti kodenya sendiri dia akan membaca file changeit ini dan dia akan menambahkan file 50 dan loopback 1 itu untuk setiap switch yang kita inginkan. Jadi sebelumnya saya telah membuat file ya yang 50, jadi sekarang kita akan mengganti ls, kita masuk ke folder changeit ini, masuk ke yang loopback nano loopback 2. Jadi kita ubah jadi 99. So IP-nya ini 99 IP. 99, 99. Ctrl O, enter, keluar, ketik lagi, terus kita masuk ke folder VLAN. Ini kalian ubah jadi 99 juga. Ini fallback VLAN itu mungkin nanti ya kita jelaskan dulu. Nah, setelah kita simpan file CFG dan simpan file loopback yang loop VLAN sama loopback CFG, kita akan melakukan commit config. Jadi kita akan menerapkan perubahan pada semua device menggunakan load match candidate dengan argumen file name change sheet yang sesuai, jangan ke compare config ke device sesuai, lakukan commit config ini, terus tidak di set config. Nah, simpan hasilnya tuh ke dalam konfigurasi baru running config itu post. Jadi kan di folder backup ini cuman ada, kita buat kita jalankan initial backup itu cuman ada ini backup. Nah, itu cuma ada free dulu ya sebelum. Nah, setelah kita melakukan commit nanti kita akan menampilkan post. Oke. Jadi clear ls, masuk ke cd script s, masuk ke nano commit. Nah, ini kita jelaskan dulu. Itu pokoknya dia akan masuk ke device.yaml untuk membuat device-nya, terus dia membuat folder change, folder backup, dan dia juga membaca folder change. Nah, ini ada auto commitnya true, jangan false. Kalau false berarti nggak bisa. Kasih timeout ya biar nah, ini sebenarnya di sini tuh harus menggunakan inline transfer. Sebenarnya kita disuruh menggunakan SCP yang telah kita buat itu sebelumnya. Nah, tapi pada saat kita menggunakan SCP itu sendiri, dia tuh di router tuh pasti bacaannya seperti ini. Pokoknya itu bacaannya pasti seperti dia tuh bacaannya. Nah, dia tuh bakal bacanya seperti ini ya. Ini. Nih. Dia bacanya error pada router 1 dan sistemnya seperti ini. Terus pada yang lainnya tuh berhasil. Kenapa kayak gitu? Karena statusnya, karena karena pada saat saya tanya GPT kenapa router 1 ini salah, terus pada saat melakukan SCP itu menggunakan SCP bukan inline transfer, karena
Napalm-nya ini tuh versinya tuh versi yang terbaru. Jadi pakainya harusnya versi Napalm lama yang versi 4 titik berapa, ini kan versi 5.00. Nah, jadi nggak bisa. Oke. Nah, terus jadi di sini kita menggunakan inline transfer ya. Nah, dia tuh membaca terus dia tentukan file config-nya. Jadi if router dia tuh pakai loopback, terus kalau if VLAN dia memakai VLAN.tfg. Nah, ini inline config-nya sendiri. tfg file dia bukan, dia harusnya kalau SCP itu kan file. Nah, kalau inline itu dia teks bacanya. Nah, terus kayak gitu lah ya. Nah, sekarang kita akan melakukan commit untuk mengubah eh, ke file 99 dari VLAN dan routernya. Kan ayat 3 commit. Bentar, kita tunggu. Nah, ini router 1 berhasil kayak gini. Dia nampilin commit tuh, commit ke router 1. Oke. Ini emang udah lama ya. Kita akan menambahkan di router 1 tuh loopback 99 dan di VLAN di switch-nya di switch 1 sampai 6 kita akan menambahkan VLAN 99. Jadi outputnya dari commit itu kayak gini, dia menambahkan. Padahal kan sebelumnya kita udah membuat yang 50, apakah dia nambah atau gimana? Coba kita lihat nanti ya. Kita masuk ke salah satu switch dan router. Ini video sebenarnya udah dari lama harus saya buat, tapi saya masih belum agak belum paham gitu. Dan juga banyak sekali error pada saat melakukan lab ini, seperti ya tidak bisa nge-ping dan error lain-lainnya. Ini saya sudah buat lab 10 dan lab 11 topiknya, tetapi belum saya kumpul ya, belum saya kumpul juga di GitHub. Ini lab 11 ya, ini lab 11 dan lab 10 ini juga sudah ada. Tunggu. Berhasil ya. Kalau yang sebelumnya tuh nggak berhasilnya pasti di router doang. Di router pasti biasanya yang kayak tadi yang di chat kayak chat PR gitu. Dia nggak bisa ngebaca, nggak bisa mengubah di router. Tapi di VLAN-nya tuh bisa. Aneh kalau pakai step. Kita pakainya inline transfer. Jadi dia ngebacanya teks. Oke, berhasil semua untuk melakukan commit yaitu menambahkan. Setelah kita melakukan commit, ini dia ngasih ke backup device post. Coba kita lihat dulu, keluar, backup. Dia nyimpan kan, kalau yang initial backup nyimpannya di play. Nah, ini di post. Coba kita lihat yang di R1. R1 post. Surat atasnya nih. Kita masuk langsung
68 1 6 ini buat yang outdoor show IT ada logbet 99 ya dia udah nambah ini logbet 1 ini yang kita buat sebelumnya. Duh, sebelum harusnya saya liatin dulu ya sebelum melakukan ini ini udah nambah ya Bu ini harusnya saya liatin saya belum sumpah saya belum nambahin logbet 99 clear. Selanjutnya setelah kita melakukan commit kita akan melakukan simulasi full rollback menggunakan rollback config.php. Jadi dia akan load replace ya replace ini kan tadi kita merge replace itu tadi apa sih. Replace tuh jadi mengganti seluruh konfigurasi digunakan untuk rollback ke file backupnya. Jadi tadi cuman menambahkan atau mengubah sebagiannya. Jadi kita akan mengganti seluruh konfigurasinya ke menggunakan simulasi rollback. Nah ini tapi jangan memanggil commit config akhiri dengan disertai. Ini hanya simulasi saja. Jadi kita nggak melakukan commit ya untuk melihat kondisi backup lama dan sekarang. Oke, sekarang kita masuk lagi ke CD script. Kita cari nano. Ya, kita lihat dulu yang rollback. Oh ya, yang ini pasti simulasi itu saya menggunakan rollback doang. Rollback on. Nah, dia membaca biasanya bisa device dan juga membaca backup. Kalian bisa lihat nih argumen inline transfer. Tidak ada perubahan. Jadi coba kita lihat yang kita clear. Pattern ada perubahan. Nah, ini ada perubahan nih. Dia menambahkan loopback 99. Ini sebelumnya ada VLAN 50 nih. Ini dia juga menambahkan VLAN 99. Nah, dia ada VLAN 99 udah tambah ya di S1, S2, router 1 juga udah nambah VLAN loopback 99. Jadi sebenarnya tinggal ternyata di change itu kalian nggak perlu nambahin file baru kayak file loopback apa misalnya VLAN 99.cfg yang baru. Nah, ini ternyata pakai CFG, file CFG. Yang lama tuh kalian bisa nambahin aja, tinggal tambahin aja. VLAN 400 ini kenapa ada VLAN 400? Karena di sini aduh soalnya ini udah nyampur ke lab 11 dan juga lab 12. Karena di lab 11 dan 12 itu kita juga melakukan sama, tapi kita menggunakan Ansible bukan Napalm. Oke, udah bisa. Selesai. Nah, setelah itu kita membuat rollback VLAN, yaitu kita akan mengisi ini kan cuma simulasi. Nah, ini kita akan praktik rollback-nya. Jadi kita akan memberi perintah execute untuk membatalkan perubahan misalnya novilan 50. Gunakan script merge candidate yaitu dengan argumen file. Merge itu apa merge? Merge yaitu kita akan membuat VLAN 50 ini nggak ada VLAN 50, nggak ada file VLAN 99. Oh iya tadi kan kalian bisa lihat tadi nih di script tadi tuh di file di switch yang 456 tuh nggak ada adanya yang 400 karena dia mengambilkan lab setelahnya. Kenapa nggak ada file 50? Karena di sebelumnya di praktik sebelumnya kita melakukan yaitu rollback yang udah langsung commit. Jadi dia tuh no file 50 jadinya dia nggak ada file 50 di switch 4 sampai switch 16. Sekarang kita juga melakukan tapi kan tadi kan ada di switch 99 di switch 4 sampai 6. Nah, sekarang kita akan masuk ke CD bank lagi masuk ke
nano rollback, kita akan ngebuatnya pada sheet 4 sama sheet 6 tuh nggak ada VLAN 99. Kita, oke, terus kita keluar, masuk ke CD strip, KS, ke nano merge. Nah, dia akan ngebaca device, YAML, exit, backup. Terus kita akan merollback untuk yang suite 4 sama suite 6. Jadi dia agar hanya melakukan rollback untuk suite 4 dan suite 6. Jadi suite 1, 2, 3 nya tuh nggak bakal ada. Nah, kita akan mengubah lateral configurated text tanpa SCP tuh. Kenapa tanpa SCP? Kenapa nggak pakai SCP? Nah, SCP nggak bisa di versi Alcom yang ini. Oke, sekarang selesai rollback. Clear. Kita akan no VLAN 99 untuk switch 4 sama switch 6. 3 yang merge rollback dulu, Python 3 merge rollback berjalan ya. Nah, ini mengganti hanya di switch 4 sama switch 6 ya. Novel, kalau bikinnya novel 99. Kenapa kan novel 90? Karena sudah dilakukan novel 50 untuk praktek yang kemarin. Oke, dan setelah itu verifikasi perangkat menggunakan script verify device untuk menggunakan get. Jadi apakah masih ada VLAN 99 di S1 dan S3? Nah, kita akan melihat apakah VLAN 99 di S4 dan S6 ini setelah kita melakukan mesh rollback-nya masih ada atau sudah tidak. Sudah tidak, terus apakah loopback 1 di router 1 tuh aktif apa enggak? Nah, kita menggunakan verifying device. Jadi kode jadi dia verify device ini buat melihat lah apakah berhasil atau enggak. Kita jalankan aja verify. Nah, loopback 1 ada, VLAN 50 ada, VLAN 99 harus ini. Oh, sabar, sabar. Ini belum. Oh, oh, ini, oh ini ganti ke 99 ya. 99 juga ganti ke 92 ganti ke 22 ini juga ganti ke loopback 9. Oh, oh, coba kita masuk lagi ke verify device.
ubah dulu tadi salah. Aduh. Menghapus tadi. Ini kita ubah dulu. Sembilan, 9, 9, 9, 9, 9. Oh, kita clear, tinggal kita juga verify. Nah, logis 9 ada, logis 9 ada, 9 ada, 9 ada. Nah, mungkin oke ini udah berhasil ya berarti untuk apa melakukan prosesnya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan dan tunjukkan saya menjawab dan jelaskan pertanyaan praktiknya. Nah, jadi untuk ya, jadi itu perbedaan antara load match kandidat dan load request kandidat. Seperti yang kita ketahui tadi di atas, jadi load match kandidat itu merupakan konfigurasi secara uh, mentah dengan hanya menambahkan atau mengubah baris tertentu tanpa mengganti keseluruhan konfigurasi. Nah, sementara itu untuk load request kandidat itu memuat sebuah konfigurasi penuh yang akan menggantikan konfigurasi berjalan running config secara keseluruhan. Dengan kata lain, metode merge ini bersifat tambahan, sedangkan metode replace ini bersifat substitusi penuh. Yang kedua, apa makna hasil compare config yang kosong? Jadi hasil compare config yang kosong itu menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara antara konfigurasi kandidat dan konfigurasi yang sedang berjalan. Artinya perubahan yang dimuat itu tidak menghasilkan modifikasi apapun dan commit tidak diperlukan. Nah, yang ketiga itu kapan sebaiknya discard config digunakan. Jadi discard config yang digunakan ketika konfigurasi kandidat tidak ingin ditetapkan baik karena tidak terdapat perubahan, terdapat kesalahan pada kandidat, atau perubahan tersebut tidak lolos verifikasi. Perintah ini memastikan perangkat kembali pada kondisi awal sebelum pemuatan kandidat. Yang keempat, jelaskan dua pendekatan rollback yang digunakan pada praktik hukum ini. Jadi yang pertama itu ada simulasi rollback dengan replace kandidat dan compare config tanpa commit. Jadi simulasi rollback replace itu pendekatannya itu menggunakan file backup lama yang dimuat melalui load replace kandidat. Hasilnya diperiksa melalui compare config tanpa melakukan commit. Kelebihannya itu aman untuk evaluasi karena tidak mengubah perangkat cocok untuk validasi sebelum rollback nyata, dan keterbatasnya tidak mengembalikan perangkat ke kondisi sebelumnya karena tidak ada commit yang digunakan. Yang B itu rollback menggunakan file change rollback file CFG. Jadi
Pendekatan ini itu memuat konfigurasi pembatalan secara bertahap, menggunakan load merge kandidat, misalnya penghapusan pilihan tertentu, lebihnya itu tepat untuk perubahan lokal dan terarah tanpa memodifikasi konfigurasi lain. Keterbatasan itu tidak dapat mengembalikan seluruh konfigurasi ke kondisi awal jika perubahan sebelumnya sangat besar atau kompleks. Nah, yang kelima sendiri itu ada secara konseptual bagaimana proses full rollback ini menggunakan file backup dan load replace kandidat pada perangkat yang mendukung fitur arsip. Jelaskan mana-mana compare config itu membantu memutuskan apakah rollback aman untuk dicommit. Jadi jawabannya itu pada perangkat yang mendukung fitur arsip, backup konfigurasi mempresentasikan snapshot sistem pada waktu tertentu dengan load replace kandidat. Konfigurasi tersebut tuh dimuat secara penuh sebagai kandidat untuk mengembalikan kondisi perangkat. Compare config itu memastikan selisih antara konfigurasi saat ini dan backup. Jika perbedaannya sesuai harapan dan tidak menimbulkan konflik, barulah rollback itu dianggap aman untuk di-commit. Proses ini tuh menghindari kesalahan commit yang tepat menyebabkan gangguan operasional. Terus yang keenam, jelaskan manfaat mekanisme compare before commit. Jadi dibandingkan langsung mengetik konfigurasi manual. Jadi mekanisme itu memberikan verifikasi otomatis sebelum perubahan diterapkan. Operator tuh dapat meninjau dampak perubahan secara eksplisit, mengurangi potensi salah ketika memastikan konsistensi, serta meminimalkan risiko kesalahan konfigurasi yang tidak disadari. Terus yang ketujuh, bagaimana konsep idempotensi diterapkan dalam praktek ini? Jadi idempotensi itu ditunjukkan melalui mekanisme merge atau compare. Jika perintah yang sama dijalankan berkali-kali pada perangkat, perangkat itu tidak berubah setelah kondisi yang diinginkan tercapai. Nah, praktikum ini tuh menunjukkan bahwa ketika tidak ada diff, commit itu tidak akan dijalankan dan perangkat tetap stabil. Nah, yang ke-8, apa konsep keamanan jika kredensial disimpan langsung di script dan bagaimana cara mengatasinya? Menyimpan kredensial dalam script beresiko menimbulkan kebocoran apabila script diakses via tidak berwenang atau disimpan dalam sistem version control. Cara mengatasinya tuh meliputi penggunaan file environment called password password manager dan atau integrasi secara manajemen yang terenkripsi. Selain itu, repository harus menghindari penyimpanan data sensitif. Nah, yang kesembilan, mengapa pipeline tuh automation harus selalu menyertakan langkah backup sebelum commit? Jadi jawabannya itu, backup tuh memastikan bahwa kondisi perangkat dapat dikembalikan ke versi stabil apabila terjadi kesalahan setelah commit. Tanpa backup, rollback tuh tidak mungkin dilakukan, sehingga risiko gangguan layanan menjadi lebih tinggi. Nah, yang 10, jika suatu perangkat gagal commit, bagaimana seharusnya automation menangani tanpa menghentikan seluruh batch? Jawabannya itu, sistem seharusnya melanjutkan operasi ke perangkat lain tanpa mengendalikan seluruh proses. Perangkat yang gagal cukup ditandai sebagai failed, sementara log kesalahan dicatat untuk dianalisis pendapatannya. Ini menjaga efisiensi sekaligus memastikan bahwa kegagalan pada suatu node tidak mempengaruhi seluruh batch. Jadi mungkin itu saja untuk pertanyaannya. Saya ada pertanyaan. Sekarang network administrator nomor 500. Tapi pilihan 500 itu di ini kalau di arsipnya ya, kalau yang tahun 2000. Oke, mungkin itu saja untuk lab 10 kali ini. Bila ada kesalahan saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.